Janowet A Natural Soundin kita kembali lagi dalam seri pembahasan studi ayat dan hadis komunikasi. Kali ini kita akan membahas strategi komunikasi yang sangat ampuh untuk mencairkan suasana yang beku dan mendamaikan hati yang sedang bergejolak. Kita akan mendalami prinsip kaulan lainan dan kaulan maisuran, serta bagaimana keduanya menjadi fondasi bagi resolusi konflik atau islah dalam perspektif Islam. Ini adalah tentang kekuatan kelembutan di tengah dunia yang seringkali keras dan penuh dengan egoisme, sebuah pendekatan yang sangat relevan untuk manajemen konflik di berbagai level, baik personal, organisasi, maupun sosial, bahkan dalam skala internasional. Mari kita mulai dengan kaulan lainan. Lainan berarti lemah lembut, halus, dan tidak kasar. Ada sebuah kisah luar biasa di balik prinsip ini yang harus kita renungkan secara mendalam. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Firaun, Allah berpesan dalam surat Taha ayat 44, "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut kaulan lainan, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Coba kita bayangkan sejenak, rekan-rekan. Firaun adalah seorang tiran yang sangat kejam, yang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun, Allah tetap memerintahkan Musa untuk menggunakan kelembutan dalam bicaranya. Mengapa? Karena tujuan utama komunikasi, dakwah, negosiasi, dan persuasi bukan untuk memenangkan debat atau mempermalukan lawan, melainkan untuk menyentuh kesadaran terdalam manusia. Kelembutan adalah kunci untuk membuka pintu hati yang terkunci rapat oleh kesombongan. Dalam konteks manajemen konflik dan kepemimpinan saat ini, kaulan lainan mengajarkan kita bahwa respon yang keras biasanya hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih keras. Sebaliknya, kelembutan memiliki kekuatan untuk mendinginkan emosi, menurunkan tensi, dan mengembalikan fungsi akal sehat. Ini adalah bentuk tertinggi dari komunikasi asertif yang penuh kasih sayang dan berwibawa, bukan kelemahan. Kelembutan ini juga merupakan manifestasi dari hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat dan bijaksana. Selanjutnya, ada prinsip kaulan maisuran. Maisuran berasal dari kata yusrun yang berarti mudah, gampang, atau melegakan. Jadi, kaulan maisuran adalah perkataan yang memberikan kemudahan, melegakan perasaan, dan memberikan harapan positif. Prinsip ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-28. Konteksnya sangat menyentuh. Ketika kita tidak mampu memberikan bantuan materi kepada orang yang sangat membutuhkan, kita diperintahkan untuk setidaknya memberikan kata-kata yang melegakan hati mereka, bukan malah menghina atau membentak mereka karena kemiskinannya. Ini adalah bentuk empati yang sangat tinggi dalam komunikasi, menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perasaan manusia dan martabatnya. Dalam dunia psikologi komunikasi modern, kaulan maisuran adalah bentuk dukungan emosional atau emotional support yang sangat kuat. Ia adalah komunikasi yang lahir dari empati yang mendalam. Di dunia profesional, prinsip ini sangat berguna saat kita harus menyampaikan berita buruk, penolakan lamaran kerja, atau keputusan yang tidak populer. Daripada mengatakan tidak bisa, atau ditolak secara kaku dan dingin, kita bisa menggunakan bahasa yang maisuran, bahasa yang menjelaskan alasan dengan baik, menghargai usaha lawan bicara, dan memberikan harapan akan solusi di masa depan. Komunikasi yang maisuran memastikan bahwa tidak ada orang yang pulang dengan hati yang hancur. Mereka mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka minta secara materi, tapi mereka pulang dengan martabat yang tetap terjaga dan semangat yang tidak padam. Ini adalah cara untuk menjaga psikologi positif dalam interaksi sosial dan membangun hubungan yang berkelanjutan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Pembahasan tentang kelembutan dan empati ini membawa kita pada tema besar tentang resolusi konflik atau islah. Islam adalah agama damai atau salam, dan tujuan utama komunikasi dalam Islam adalah untuk menciptakan perdamaian dan perbaikan sosial. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 memberikan panduan langkah demi langkah dalam menangani konflik. Pertama, lakukan mediasi atau pendamaian. Jika ada pihak yang tetap zalim, maka tegurlah dengan adil. Dan jika mereka sudah sadar, damaikanlah kembali dengan prinsip keadilan atau qist. Islah bukan sekadar berdamai secara formal, tapi memperbaiki hubungan dari akar masalahnya secara menyeluruh, demi terciptanya ukhuwah yang kokoh dan berkelanjutan. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Komunikasi islah menuntut kita untuk menjauhi akar-akar konflik yang seringkali dianggap sepele namun sangat mematikan bagi ukhuwah. Al-Quran melarang keras perilaku sakria atau mengolok-olok, lams atau mencela, serta tanabazubil alqab atau memanggil dengan julukan yang buruk. Perilaku-perilaku ini adalah pembunuh komunikasi yang setara dan bermartabat. Selain itu, kita juga dilarang melakukan tajasus atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Di era jurnalisme investigasi dan media sosial saat ini, kita harus memiliki batasan etis yang jelas, mana yang merupakan kepentingan umum atau maslahah ammah yang wajib diungkap, dan mana yang merupakan aib pribadi yang wajib ditutupi demi kehormatan seseorang. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga privasi dan menghindari fitnah, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam bermasyarakat. Satu hal yang sangat penting dalam manajemen konflik adalah kemampuan untuk menahan diri dari perdebatan yang tidak produktif atau maira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan yang luar biasa,
sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Mengapa demikian? Karena seringkali dalam debat, yang dicari bukan lagi kebenaran atau al-haq, melainkan kemenangan ego dan pengakuan diri. Menjaga keutuhan ukhuwah atau persaudaraan jauh lebih mahal harganya daripada kepuasan sesaat memenangkan argumen verbal yang justru meninggalkan luka di hati lawan bicara. Kita harus mampu mengintegrasikan dimensi eskatologis ke dalam perilaku verbal kita sehari-hari, menyadari bahwa setiap kata memiliki bobot di sisi Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Rekan-rekan mahasiswa, sebagai calon pakar komunikasi di jenjang pascasarjana, Anda harus mampu menjadi agen islah di tengah masyarakat yang mudah terpolarisasi. Gunakanlah prinsip lainan untuk mendekati mereka yang keras hati, dan gunakanlah prinsip maisuran untuk memberikan harapan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Jadilah komunikator yang kehadirannya melegakan, kata-katanya mendamaikan, dan sikapnya mempersatukan. Ingatlah bahwa komunikasi Islam menekankan peran kalb dan fuad dalam setiap interaksinya. Karena dari sanalah keikhlasan dan empati sejati berasal, yang akan memancarkan ketulusan dalam setiap pesan yang disampaikan dan diterima dengan baik. Assist on key phrases, appropriate pauses, and light breath sounds, suitable for product narration, app guides, or social media voiceovers, 20 to 30 seconds.